Arab Saudi berikan lampu hijau kepada Iran untuk melawan Amerika Serikat. Seorang pejabat Teluk dengan tanpa disebutkan namanya mengklaim bahwa jika serangan itu tak dilakukan, maka Iran akan keluar dari situasi ini dengan lebih kuat. Mengutip Tribun News pada 1 Februari, hal ini diutarakan oleh seorang pejabat Teluk pada Jumat 30 Januari 2026. Dalam pengarahannya, pejabat dari kawasan Teluk itu menyampaikan bahwa wilayah tersebut berada dalam posisi sulit lantaran serangan Amerika Serikat terhadap Iran beresiko memicu konsekuensi serius. Namun ia juga menilai bahwa jika serangan itu tidak dilakukan, maka Iran justru berpotensi keluar dari situasi tersebut dengan posisi yang lebih kuat. Pejabat itu juga mengungkapkan bahwa perubahan sikap Arab Saudi kemungkinan didorong oleh kesimpulan Riyadh bahwa Presiden Donald Trump telah mengambil keputusan untuk melancarkan serangan. Sehingga karena itu, Arab Saudi disebut tidak ingin terlihat sebagai pihak yang menentang langkah tersebut. Iran melontarkan ancaman kepada pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, memperingatkan bahwa banyak pangkalan Amerika berada dalam jangkauan rudal Iran. Mengutip Tribun News pada 1 Februari, hal ini diutarakan oleh juru bicara militer Iran Mohammad Akhraminiyah pada Jumat 30 Januari 2026. Ia mengatakan bahwa pengalaman dari perang selama 12 hari sebelumnya menunjukkan bahwa sikap ragu sekaligus memberi kesempatan kepada musuh sama sekali tidak dapat diterima sehingga diperlukan respons yang cepat. Maka dia juga menambahkan bahwa respons dan pembalasan Iran terhadap apapun serangan yang datang akan menyasar berbagai fasilitas berentitas Amerika yang tersebar di kawasan. Menegaskan bahwa banyak pangkalan Amerika Serikat kini berada dalam jangkauan rudal yang dimiliki pihak Iran. Ditekankan olehnya bahwa respons Iran nantinya akan bersifat cepat, tegas, penuh alias habis-habisan. Adapun pernyataan itu dilontarkan Akhraminiyah di tengah persiapan Iran menghadapi potensi ancaman Amerika Serikat yang sudah mengerahkan kekuatan militer besar di kawasan Timur Tengah. Iran, Rusia, dan China melakukan aksi yang membuat pihak pemerintahan Donald Trump melontarkan peringatan akan adanya konsekuensi serius. Mengutip Tribun News pada 1 Februari, kabar ini dilaporkan oleh sumber utama WANA pada 31 Januari 2026. Dikabarkan bahwa Iran, China, dan Rusia akan menggelar latihan angkatan laut gabungan dalam waktu dekat di Teluk Oman dan Selat Hormuz. Adapun aksi ini dilakukan di tengah meningkatnya ketegangan Iran, Amerika Serikat, serta spekulasi potensi serangan militer Washington. Adapun latihan ini menjadi kerjasama pertahanan pertama dalam kerangka bridge, serta mencakup skenario serangan maritim, operasi helikopter, pembebasan kapal yang dibajak, hingga evakuasi medis. Lantas itu yang membuat Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM melontarkan peringatan, di mana pihak Trump ini meminta IRGC Iran melaksanakan latihan tembak langsung di Selat Hormuz secara aman dan profesional. Seraya menegaskan bahwa jalur tersebut merupakan koridor perdagangan internasional yang vital. CENTCOM juga memperingatkan bahwa perilaku tidak aman di sekitar pasukan Amerika Serikat, mitra regional, atau kapal komersial beresiko memicu eskalasi, menegaskan bahwa Amerika Serikat tidak akan menoleransi tindakan IRGC yang membahayakan keselamatan personil maupun aset militer Washington. Iran siapkan lokasi pemakaman untuk potensi korban jiwa dari Amerika Serikat. Diklaim menjadi tindakan darurat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mengutip Palestine Chronicle pada 1 Februari, hal ini dilaporkan oleh sumber utama Mehr. Dikabarkan bahwa Iran disebut telah menempuh berbagai langkah politik, militer, dan simbolik yang mencolok, terlebih sebagai sinyal kesiapsiagaan strategis di tengah meningkatnya ketegangan dengan Amerika Serikat. Para pejabatnya mengingatkan adanya perang psikologis, membantah isu pembunuhan, serta menegaskan bahwa sikap Iran tetap bersifat defensif. Sejumlah media Iran melaporkan bahwa organisasi Behesh Zahra
pengelola pemakaman utama di Teheran telah menyiapkan area pemakaman sementara. Lokasinya di pinggiran ibu kota yang diperuntukkan bagi kemungkinan korban di kalangan pasukan Amerika Serikat jika konflik meningkat. Kantor berita Mehr juga menyebutkan lokasi tersebut mencakup ribuan liang lahat dan dipersiapkan sebagai langkah darurat yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Tepat seiring memanasnya situasi regional dan apa yang disebut sumber Iran sebagai petualangan militer Amerika. Namun hingga kini belum ada kepastian waktu penggunaan maupun penjelasan resmi terkait pengoperasian fasilitas tersebut. Langkah ini menjadi kali pertama Behesh Zahra secara terbuka mengakui adanya persiapan yang secara khusus dikaitkan dengan personil militer asing, di mana yang mencerminkan keseriusan Teheran dalam memandang potensi eskalasi saat ini. Presiden Amerika Serikat Donald Trump dikabarkan akan bersiap mengirimkan pasukan internasional ke Gaza. Diklaim akan ditugaskan untuk melucuti senjata Hamas dengan waktu kurang lebih 100 hari. Mengutip kabar ini pada 1 Februari, kabar ini dilaporkan oleh sumber utama Kan pada Jumat 30 Januari malam. Diungkap dalam laporannya, pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump disebut berencana mengumumkan pembentukan pasukan stabilisasi internasional di Gaza pekan depan, terkhusus dengan sejumlah negara seperti Italia, Kosovo, Albania, dan Kazakhstan siap berpartisipasi. Adapun pasukan itu direncanakan dipimpin oleh Brigadir Jenderal Angkatan Darat Amerika Serikat Jeffrey Javers. Rencana pelatihan pasukan yang menurut sumber asing akan digelar di Yordania ini dilaporkan telah difinalisasi dalam beberapa pekan terakhir. Sementara Israel memperkirakan proses pelucutan senjata Hamas akan dimulai dalam 100 hari ke depan, bersamaan dengan percepatan bantuan, rekonstruksi, dan fase lanjutan gencatan senjata. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.